Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan bagi antum yang pegang kitab, kita hari ini masih berada di halaman 41 ya. Hukmu man taraka sa'ira arkanil islami. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang hukum orang yang meninggalkan rukun-rukun Islam yang lain. Kalau rukun Islam yang bernama salat, kalau rukun Islam yang bernama zakat, apabila ditinggalkan, maka kemarin sudah dibahas bahwa ijma'us sahabah, ijma'nya para sahabat menetapkan bahwa orang yang meninggalkan salat maka harus diperangi oleh pemerintah, harus diciduk oleh pemerintah dan kemudian diinterogasi
Dan kemudian ada konsekuensi-konsekuensi selanjutnya. Demikian pula orang yang meninggalkan zakat. Kemarin sudah dibahas juga bahwa di awal masa kepemimpinan Amirul Mukminin Khalifatur Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau menghadapi situasi chaos, banyak orang yang murtad, banyak orang yang mengaku nabi baru setelah Nabi Muhammad, dan banyak orang yang membangkang dari membayar zakat. Yang pertama diambil kebijakan untuk diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah bukan orang murtad. Yang pertama diperangi oleh kebijakan Khalifatur Rasul yang pertama bukan memerangi nabi-nabi palsu, tetapi yang pertama kali diambil kebijakan adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Kebijakan ini pertamanya ditentang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetapi kemudian selang beberapa saat kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengakui akan benarnya kebijakan sang khalifah ini dengan menganalogikan kepada orang yang meninggalkan salat, di mana kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, pasti dan pasti aku perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Maka ikhwatal iman, pertanyaannya apa konsekuensi hukum atas orang yang meninggalkan rukun Islam yang lain selain daripada salat dan zakat? Maka malam ini kita bahas. Kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa hukmu man taraka syai'an min arkanil Islam, hukum orang yang meninggalkan sesuatu dari rukun-rukun Islam adalah an yuqatalu 'alaiha, mereka harus diperangi oleh penguasa. Rukun Islam yang manapun yang dia tinggalkan, maka pemerintah harus mengambil kehadirannya sebagai orang yang memastikan tegaknya rukun Islam itu. Kama yuqataluna ala tarkis salati waz zakah, sebagaimana mereka diperangi lantaran meninggalkan salat dan zakat. Di sini salat dan zakat menjadi al-maqis alaih, ya, menjadi kepadanya dianalogikan rukun-rukun Islam yang lain. Kalau gara-gara meninggalkan salat, kalau gara-gara enggan membayar zakat, maka pemerintah harus hadir untuk memeranginya agar memastikan mereka tidak meninggalkan salat, agar memastikan mereka tidak meninggalkan zakat. Maka demikian pula rukun-rukun Islam yang lain. Maka di sini kemudian al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengutip perkataan Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, kata beliau, qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, lau anna nasa, seandainya manusia, taroku, mereka meninggalkan al-hajja, ibadah haji, padahal mereka mampu dari sisi anggaran, dari sisi fisik, dari sisi waktu, mereka mampu, istata'a ilaihi sabila, tetapi mereka enggan melaksanakannya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laqatalnahum alaih, pasti aku perangi mereka lantaran meninggalkan haji itu. Kama nuqatiluhum ala salati waz zakah, sebagaimana kami perangi mereka
lantaran mereka meninggalkan salat dan zakat. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Fahadzal kalam, kata Al-Imam Ibnu Rajab, uraian ini, ungkapan di atas tadi adalah fi qitali at-taifah al-mumtani'ah an syai'in min hadhihi al-wajibat. Uraian di atas tadi adalah menerangkan tentang sekelompok orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut di atas. Maka konsekuensinya adalah mereka diperangi oleh pemerintah yang sah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqiha. Ini penggalan hadis yang ke-8, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Siapa manusia di sini? Kemarin sudah kita jelaskan bahwa ini adalah lafdzun am urida bihil khusus. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dan sampai mereka menegakkan salat, sampai mereka menunaikan zakat. Dan kata Nabi, fa idza fa'alu dzalika, jika mereka melakukan itu, ya ini menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan mereka menegakkan salat dan mereka menunaikan zakat ketika hartanya sudah sampai nisab dan sudah haul, maka apabila mereka melakukan itu, asamu minni dima'ahum, mereka terjaga darahnya, wa amwalahum, dan mereka terjaga hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan sebab haknya Islam. Artinya, ikhwatal iman, secara nas hadis ini, orang apabila sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang apabila juga sudah menegakkan salat dan menunaikan zakat, apabila dia sudah berstatus sebagai wajibuz zakah, maka dia terjaga darahnya, maka dia terjaga hartanya, dan keterjagaan ini akan runtuh apabila ada alasan-alasan hakul Islam yang lain. Maka kata Nabi, illa bihaqqil Islam, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Keterjagaan itu al-ismah, keterjagaan darah mereka dari dicecerkan, keterjagaan harta mereka dari dirampas untuk dimiskinkan, itu akan runtuh keterjagaannya dengan sebab apa? Hakul Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka atas Allah. Apa maksud daripada hakul Islam? Qad sabaqa anna Aba Bakrin, telah berlalu penjelasan bahwa sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifatur Rasul yang pertama, adkhala, telah memasukkan fi hadzal haqqi, dalam hak ini, yaitu hakul Islam, adalah fi'lus shalah waz zakah. Bahwasannya haknya Islam itu adalah setelah orang masuk Islam dengan 2 kalimat syahadat, maka hakul Islamnya adalah apa? Dia harus menegakkan salat, dia harus menunaikan zakat apabila sudah wajibuz zakah. Wa anna minal ulama, dan ada dari kalangan para ulama, man adkhala fihi fi'las siyami wal haji aidan, yaitu memasukkan hak Islam di antaranya juga adalah apa?
puasa dan haji. Artinya berarti sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq Khalifatul Rasul yang pertama telah menetapkan sholat dan zakat adalah hak Islam yang harus ditegakkan, dan barang siapa yang meninggalkannya harus diperangi, maka demikian pula rukun Islam yang bernama puasa. Demikian pula rukun Islam yang bernama haji. Sebagaimana tadi dikutip perkataan khalifah yang kedua Umar bin Khattab, beliau mengatakan, kata beliau, "Lau anna an-nasa taraku al-hajja laqatalnahum alaihi kama nuqatiluhum ala salati waz zakah." Seandainya manusia meninggalkan haji padahal dia mampu secara keseluruhan, kemudian dia tidak mau melaksanakannya, pasti aku perangi mereka sebagaimana aku merangi mereka lantaran mereka meninggalkan sholat dan meninggalkan zakat. Maka artinya secara ibadah puasa pun, puasa Ramadan pun, jika ditinggalkan maka pemerintah harus hadir untuk memastikan orang ini, jika dia sudah muslim, pastikan dia juga menegakkan ibadah puasa Ramadan jika tidak ada udzur yang syar'i untuk meninggalkannya. Selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Rajab, wa min haqqiha, dan di antara yang termasuk haknya syahadat adalah irtikabu ma yubihu damal muslim minal muharramat, termasuk menjadi sebab runtuhnya keterjagaan darah dan harta seorang muslim dengan sebab haknya Islam adalah ketika dia irtikabu ma yubihu damal muslim minal muharramat, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan haram yang dengan perbuatan haram itu dia boleh dicucurkan darahnya oleh penguasa. Apa saja itu semua? Wa qad warada tafsiru haqqiha bidzalika fi hadits Anasin. Penjelasannya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata beliau, umirtu an uqatilan nasa, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yaqulu, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, sampai mereka mau mengucapkan kalimat ini, yaitu la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kata Nabi, apabila mereka telah mengucapkan kalimat ini, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, mereka terjaga darah dan harta mereka kecuali dengan haknya kalimat tauhid ini. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka atas Allah. Ketika Nabi mensabdakan ini, qila, ada yang bertanya, wa ma haqquha, apa hak kalimat syahadat ini wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, zina ba'da ihsan. Ini yang pertama. Lantaran seseorang itu melakukan zina, ihsan, ba'da ihsan, maka walaupun dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun dia menegakkan salat 5 waktu, walaupun dia berpuasa di bulan suci Ramadan, bahkan dia sudah haji, tetapi lantaran zina ba'da ihsan, maka runtuh ismah dia, runtuh keterjagaan harta dan darah dia, runtuh keterjagaan darah dia. Apa itu zina ba'da ihsan? Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Perhatikan penjelasannya, bahwa orang itu disebut zani muhsan, berzina setelah ihsan, adalah man tazawwaja, orang yang sudah menikah, ya, fi nikahin sahih,
Orang yang sudah punya istri melalui pernikahan yang sah secara syar'i, wa jama'a zaujatahu, dan kemudian dia sudah menjima istrinya itu, dan keduanya sudah balighani aqilani hurrani, keduanya sudah baligh, keduanya berakal waras, keduanya sebagai orang yang merdeka. Jadi kalau ada orang laki ataupun perempuan, dia baligh, dia berakal, dia merdeka, bukan seorang budak, kemudian dia sudah menikah dan sudah menggauli istrinya, kemudian dia berzina dengan wanita yang bukan halalnya, itu namanya zina ba'da ihsan. Ya, itu namanya zina ba'da ihsan. Apakah yang melakukan zina padahal dia sudah pernah merasakan kenikmatan menggauli istri secara sah, secara syar'i, apakah dia masih bersama istrinya belum bercerai, ataukah dia duda karena perceraian, ataukah dia duda karena mati pasangan hidupnya, ataukah dia seorang wanita yang masih bersuami, ataukah dia seorang janda karena perceraian, ataukah dia janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Yang jelas dia sudah merasakan kenikmatan bergaul dengan pasangan hidupnya secara sah, secara syar'i, dan dia balik, dia berakal, dia merdeka, kemudian melakukan perzinahan dengan yang bukan halalnya. Ini namanya zina ba'da ihsan. Maka hukumnya adalah dirajam sampai mati. Bahkan sebagian mengatakan dicambuk dulu 100 kali, kemudian dirajam sampai mati. Dirajam itu dikubur sampai leher, kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Setelah terbukti secara sah bahwa dia telah melakukan zina. Ini yang disebut hakul Islam, yakni ismahnya, keterjagaan darahnya menjadi runtuh gara-gara apa? Zina ba'da ihsan. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, ya, dan ini terdapat di dalam silsilah ahadits sahihnya Syekh Albani, artinya ini hadis sahih. Wa kufrun ba'da imanin, orang yang murtad, ya. Orang yang murtad itu maka gara-gara kemurtadannya, apabila dia murtad dan kemudian dia tidak kembali kepada Islam, maka ini menjadi sebab runtuhnya ismah dia, runtuhnya keterjagaan darah dia. Dan yang ketiga, kata Nabi, wa qatlu nafsin, yaitu ketika seseorang membunuh jiwa yang lain tanpa hak, ya, tanpa alasan yang syar'i. Kita na'udzubillahi min dzalik, seseorang melakukan pembunuhan kepada manusia yang lain. Dan ikhwatal iman, kata Nabi, fayuqtalu biha, dengan sebab tiga hal tadi, walaupun dia sudah mengucapkan kalimatus syahadah, walaupun dia menegakkan sholat, walaupun dia menunaikan zakat, walaupun dia berpuasa di bulan suci Ramadan, dan dia juga haji, kelima-lima rukun Islam dia tegakkan, tapi lantaran dia terjerat salah satu dari tiga perkara ini, yaitu zina ba'da ihsan, atau kufrun ba'da iman, atau dia membunuh orang dengan sengaja, maka dengan sebab itu fayuqtalu biha, orang ini dibunuh dengan sebab itu. Tentunya melalui prosedur, ya, tidak ujug-ujug langsung tebas lehernya. Dan yang mengeksekusi adalah penguasa yang sah, bukan sembarang orang. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka hindari zina, dan melalui apa? Menghindari muqaddimahnya. Ya, jangan berkhulwah dengan lawan jenisnya. Hari ini dikatakan oleh para ulama, bersepi-sepi dengan lawan jenis hari ini lebih buruk
daripada bersepi-sepi zaman dahulu. Yaitu apa? Bersepi-sepi dengan lawan jenis melalui chatting WhatsApp atau semacam itu. Terlebih itu dilakukan di tengah malam. Kata Fadilatul Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, ini asyaddu al-khulwah. Ya, ini adalah khulwah seburuk-buruk khulwah, akhbath. Lebih buruk lagi. Kenapa? Karena bisa jadi seorang wanita salihah dengan seorang lelaki yang saleh, bisa jadi dia saleh, dia ustaz. Wanita ini bertanya tentang agama pada awalnya, tetapi bisa kemudian berlarut-larut komunikasi ini dan syaitan hadir di tengah-tengah mereka untuk menggiring mereka saling berlemah lembut dan kemudian saling memberikan seolah dia adalah lelaki yang paling penuh perhatian. Ikhwatal iman, demikian juga kita harus menghindari sebab-sebab terjadinya kemurtadan. A'udzubillahi minal irtidad. Dan hindari juga kita terjebak kepada kemungkinan melakukan pembunuhan kepada orang lain. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Rawahu Muslim. Kata Nabi, runtuhnya dunia dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung selatan sampai ujung utara, dunia hancur sehancur-hancurnya. Ahwanu indallah, itu lebih sederhana di sisi Allah ketimbang qatli rajulin muslim, ketimbang kita membunuh seorang muslim laki-laki, ketimbang kita membunuh seorang muslim. Artinya ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ini perkaranya bukan hanya perkara hilangnya satu nyawa, tetapi perkaranya adalah seberapa buruk ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kata Nabi dalam hadis yang muttafaqun alaih, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah, yang pertama akan ditetapkan pengadilan di hadapan Allah antara manusia di hari kiamat nanti adalah fid dima, dalam urusan darah. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan usulul ma'asi kibariha wa sighariha, akar pangkal kemaksiatan besar dan kecilnya, akar pangkalnya maksiat besar maupun maksiat kecil, akar pangkalnya itu ada 3 kata beliau. Yang salah satu dari 3 akar pangkal kemaksiatan itu adalah apa? Al-ghadabu, memperturutkan kemarahan yang brutal, memperturutkan kemarahan secara brutal. Orang kalau sudah memperturutkan kemarahannya secara brutal, maka sangat mungkin dia akan terperosok kepada melakukan pembunuhan. Makanya jangankan sampai kepada membunuh, sekedar mengacung-acungkan besi kepada sesama muslim itu dilarang oleh Nabi. Mau canda, mau serius, mau manggil ataupun entah apa tujuannya, entah apa penyebabnya. Tiba-tiba ada kawan kita di jalan sana, kita di sini, kita manggil-manggil dengan mengacung-acungkan golok. Kata Nabi, ya, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya, orang yang demikian itu tal'anuhul malaikah, maka para malaikat akan melaknati orang itu. Artinya ini adalah muqaddimah. Boleh jadi kita hanya mungkin canda atau mungkin kita tujuannya manggil, tapi kebetulan di tangan ada golok. Sini. Yang dipanggil di jalan gak kedengaran. Dikiranya ngancam-ngancam. Sehingga terjadi salah faham. Syaitan masuk kemudian di antara mereka. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Hindari
hal-hal yang mengarah kepada kemungkinan kita terperosok kepada saling tikam, baku hantam. Ya. Maka kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh, yang dibunuh sama-sama neraka. Kata Nabi, kalau yang membunuh oke, mudah dicerna oleh kami, kata para sahabat. Ya. Nah, yang dibunuh kok ikut neraka juga? Kenapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, karena dia juga harisan. Dia juga punya ambisi untuk membunuh orang itu, cuman keduluan saja perkaranya. Maka ikhwatal iman, inilah di antara penyebab yang menyebabkan runtuhnya ismatul muslim, keterjagaan muslim akan darah dan hartanya, adalah dia runtuh keterjagaan darahnya ketika dia zina ba'da ihsan, apalagi berzinanya dengan istri tetangga. Ya. Wa kufrun ba'da iman, berzina dengan istri tetangga itu dikecam lebih keras lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini zina ba'da ihsan. Ini yang biasa disebut zina muhsan. Orang yang sudah menikah secara syar'i, ya, dan dia berakal, dia baligh, dia merdeka, bukan budak, dan dia sudah merasakan nikmatnya menggauli istrinya, ya, mau dia masih satu rumah dengan pasangan hidupnya, belum bercerai, ataupun dia sudah bercerai, ataupun ditinggal mati oleh pasangan hidupnya, kemudian dia melakukan zina, maka itu namanya zina ya ba'da ihsan atau zani muhsan. Maka runtuh ismah, keterjagaan darahnya. Maka penguasa harus menegakkan rajam jika memang terbukti secara sah, terbukti secara valid dia telah melakukan perzinahan itu. Ikhwatal iman, hadani Allah wa yakum. Itulah makna daripada wa hisabuha illa bihaqqiha. Ya. Bahwasanya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah juga dia istiqamah menegakkan salat, dia juga istiqamah menunaikan zakat, dia juga istiqamah puasa Ramadan, dia juga sudah haji, maka terjaga harta dan darahnya kecuali dengan hak Islam, illa bihaqqiha, kecuali dengan alasan hak-hak yang lain. Apa? Yaitu dia tidak boleh melakukan zina ba'da ihsan. Maka apabila dia melakukan zina ba'da ihsan, maka runtuh keterjagaan darahnya. Dan juga jangan murtad. Maka apabila dia murtad, maka dia runtuh keterjagaan darahnya. Dan juga jangan melakukan pembunuhan kepada orang lain dengan sengaja tanpa hak. Maka apabila dia melakukan itu, maka runtuh keterjagaan darahnya. Itulah makna illa bihaqqiha. Sedangkan penggalan terakhir wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Nabi, barang siapa yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah menunaikan salat secara istiqamah, membayar zakat secara istiqamah, dan seterusnya, ya, maka terjaga darahnya, terjaga hartanya secara zahir, apapun urusan batinnya. Ya. Hisabnya itu diserahkan kepada Allah. Yakni anna syahadataini ma'a iqamis salati wa ita'iz zakah, yakni bahwasannya orang apabila sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat disertai istiqamah dengan salat dan juga membayar zakat, maka ta'simu dama sahibiha wa malahu fid dunya. Maka di dunia ini dia terjaga hartanya dan darahnya, tidak boleh diusik di dunia ini. Illa an ya'tiya ma yubihu damahu, kecuali apabila dia melakukan apa-apa yang menyebabkan halalnya darah dia, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Wa amma fil akhirah, adapun di akhiratnya, ya, fahisabuhu 'ala Allah, maka perhitungannya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunianya apapun yang tersimpan dalam hatinya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah cuman karena terpaksa, tidak ada niat di dalam hati yang paling dalam, apapun motifnya dia mengerjakan sholat, apapun motifnya dia menunaikan zakat, ya, maka di dunia ini
dia terjaga darah dan hartanya. Apapun motivasinya. Itu di dunianya. Berpijak kepada zahirnya. Tetapi di akhiratnya itu urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana shadiqan, maka jika dia itu jujur dengan dua kalimat syahadatnya, datang dari hati yang paling dalam, ikhlas karena Allah, tunduk kepada Allah, dia sholat juga benar, jujur, demikian juga zakat dan yang lainnya, maka adkhalahullahu bidzalika aljannata, Allah masukkan dia dengan sebab itu semua adalah dimasukkan ke dalam surga. Tetapi wa in kana kadziban, jika dia dusta dengan semua itu, syahadatnya palsu, salatnya cuman bohong-bohongan, zakatnya cuman ingin pujian bukan karena tunduk kepada Allah, kadziban, dia dusta dengan semua itu, fa innahu min jumlatil munafiqin, maka artinya dia orang yang menampakkan keislaman karena rukun Islam dia tegakkan, tetapi di dalam hatinya dia menyimpan kekafiran, maka itu adalah kemunafikan. Maka barang siapa yang dusta dengan dua kalimat syahadatnya, sholatnya bohong-bohongan, zakatnya hanya ingin pujian orang, itu artinya dia minal munafiqin, dia termasuk orang-orang munafik yang artinya fid darkil asfali minan nar, di akhiratnya akan ditempatkan di dalam apa? Fid darkil asfal, di jurang yang paling dalam dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatal iman. Selanjutnya kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa qad istadalla bihadza man yara qabula taubatiz zandiq. Berdasarkan hadis ini, maka ya, berdalil dengan hadis inilah sebagian ulama yang melihat dan berpendapat diterimanya taubatnya seorang zindiq. Siapa itu zindiq? Wa huwa al-munafiqu idza adhara al-auda ila al-islam wa lam yara qatlahu bimujarradi zuhuri nifaqihi. Maka sebagian ulama yang berpendapat bahwasannya seorang zindiq, yaitu orang munafik yang memperlihatkan adhara, dia memperlihatkan kembalinya dia kepada Islam, dia balik lagi sholat, dia balik lagi puasa, dia balik lagi bayar zakat, diterima taubatnya di dunia ini oleh penguasa. Walam yara qatlahu bimujarradi zuhuri nifaqih, dan kelompok ulama ini berpendapat tidak boleh walam yara qatlahu, dan mereka tidak berpendapat bahwa orang ini harus dibunuh semata karena ada kemunafikan yang nampak. Artinya kalaupun muncul kembali sebagian sifat-sifat kemunafikannya bukan dengan alasan itu kemudian dibunuh oleh penguasa, tidak boleh, kata sebagian ulama ini berdasarkan hadis ini. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'amilu al-munafiqin, sebagaimana dahulu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang munafik di zaman beliau. Nabi tahu yang mana munafik-munafik itu. Bahkan Nabi tahu mana gembong-gembong munafik itu. Tapi Nabi tidak melakukan pembunuhan kepada mereka. Karena yang nampak di mata Nabi, mereka sholat bersama kaum muslimin. Yang nampak di mata beliau, mereka juga bahkan maju ke medan perang bersama pasukan kaum muslimin. Maka yang dinilai adalah urusan lahiriahnya, adapun urusan batinnya diserahkan kepada Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah, urusan perhitungannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dibedakan perlakuan di dunia dengan perlakuan mereka di hadapan Allah nanti. Urusan akhirat diserahkan kepada Allah, sedangkan di dunia ini berlaku hukum syariat.
Dan ini patokannya adalah apa? Pijakannya adalah kepada apa yang nampak daripada mereka. Di mana mereka secara nampak mereka sholat, mereka juga melakukan kebaikan-kebaikan rukun Islam yang lainnya, maka tidak boleh diusik mereka itu. Adapun urusan akhiratnya, jika mereka benar maka surga, tapi jika mereka dusta maka neraka. Ikhwatal iman, wa yujrihim ala ahkamil muslimin fil zahir. Nabi memperlakukan mereka orang-orang munafik di zaman beliau, yujrihim, memberlakukan kepada mereka ala ahkamil muslimin, seperti Nabi menerapkan hukum kepada muslim-muslim yang lain terhadap orang munafik ini. Padahal Nabi tahu personal munafikun pada zaman beliau. Mana yang munafik itu Nabi tahu betul. Tetapi Nabi memberlakukan mereka hukum-hukum Islam sebagaimana itu diberlakukan kepada kaum muslimin yang lain. Fidz zahir, ya, secara zahir. Ma'ilmihi, padahal beliau tahu binifaqi ba'dihim fil batin, akan kemunafikan sebagian dari manusia di zaman beliau. Secara batin mereka munafik, mereka menyimpan kemunafikan, mereka menyimpan kekafiran, itu Nabi tahu. Tetapi Nabi memperlakukan mereka sebagaimana Nabi memperlakukan kaum muslimin yang lain di zaman beliau. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Tadi dikatakan, ini tambahan ya, agar tidak terjadi salah paham, bahwa zani muhsan itu apabila sudah terbukti di hadapan pengadilan secara sah dia melakukan zina, maka ditegakkan apa? Rajam. Sebagian ulama mengatakan dicambuk dulu 100 kali baru kemudian dirajam. Ya, ikhwatal iman. Sedangkan kalau yang bukan muhsan, ya, itu tidak dirajam. Walaupun boleh jadi dia sudah melakukan perzinahan sebelumnya, selagi dia belum pernah menikah secara syar'i, ya, belum pernah merasakan menggauli istri secara sah secara syar'i, kemudian dia berzina, itu namanya bukan zina muhsan. Maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Ya. Ini semua eksekusi ini adalah dilakukan oleh penguasa yang sah setelah terbukti secara sah. Dan apabila itu sudah sampai kepada pengadilan. Tetapi kalau belum sampai kepada pengadilan, ada seorang terjebak kepada perbuatan zina, na'udzubillahi min dzalik, kemudian tidak ada yang tahu, ya, maka fayambaghi lahu, seyogyanya bagi orang yang semacam ini, an yastatira nafsah, jangan diungkapkan kepada siapapun bahwasanya dia telah berbuat zina. Wa alaihi an yubadira bit taubah, dan wajib atasnya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kasusnya belum sampai kepada pengadilan dan tidak ada yang tahu kecuali hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dibongkar aibnya, ya, tutupi dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Hati-hati orang yang sudah pernah menikah secara sah dan sudah menggauli istrinya. Tapi kalau sudah menikah secara sah tapi belum menggaulinya, walaupun sudah pernah masuk kamar tapi dia tidak menggauli istrinya, ya, kemudian terjadi perceraian, maka itu, atau enggak terjadi perceraian sekalipun, kalau dia belum menggauli istrinya secara sah kemudian dia berzina dengan wanita lain, maka kata para ulama ini bukan zina muhsan, karena syaratnya adalah tadi dia harus menikah secara syar'i dan sudah menggaulinya, dan dia berakal, dan dia balik, dan dia orang merdeka.
terpenuhi syarat-syarat ini maka dia zina muhsan. Jika tidak terpenuhi syarat ini maka dia bukan zina muhsan. Maka konsekuensinya berbeda. Ya, yang satu dirajam, yang satu dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.